akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, siapkanlah bagian firman-Nya. Ada dua perikop. RCL mempersiapkan secara sinodal Yesaya 7 ayat 10 hingga ayat 16 dan Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Beri tanda pembatas di Alkitab kita, dan perikop yang pertama biarkanlah terbuka supaya hati kita terus terbuka menerima kebenaran firman-Nya. Mari berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Tuhan baik, sangat baik. Hari ini, Minggu 18 Desember 2022, kami bersama-sama sebagai gereja dalam kalender gerejawi berada di minggu Advent keempat. Itu berarti dalam kehidupan kami sudah diperlengkapi dengan bagian firman Tuhan, nubuatan-nubuatan senantiasa kami ingat, dan itu berarti sudah terrealisasi, dan itulah yang kami mau pahami dalam kehidupan kami saat ini. Roh Kudus terus menerangi hati pikiran semua kami yang hadir. Apa terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya, karena itu hikmat dari Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan supaya firman Tuhan kami mengerti, kami laksanakan di sepanjang hidup kami. Amin. Mari arahkanlah perhatian kita pada bagian firman Tuhan yang terdapat di Perjanjian Lama, perikop pertama. Yesaya pasal 7. Ayat 10 hingga pada ayat 16. Mari arahkan perhatian kita pada firman Tuhan yang berkata, pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan. Hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Diberkati, dimuliakan Tuhan ketika kita senantiasa selalu hidup dalam firman-Nya melalui perikop pertama ini. Selanjutnya arahkan perhatian kita di perikop kedua.
Injil Matius pada pasal 1 ayat 18 sampai pada ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Tuhan, Tuhan datang, haleluya, Maranatha. Ya, stay healthy, stay safe buat kita semua. Saya lihat ada TNI yang bersama dengan kita saat ini. Dan siapapun yang baru kali ini hadir di sini, saya menyambut kita sekalian. Shalom alaikum. Iya, alaikum salam, itu jawabannya ya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya harus senantiasa ada shalom alaikum. Sehingga ketika kita sampaikan shalom alaikum, diberikan jawaban alaikum salam. Merdeka. TNI ada di sini dan aparat keamanan yang ada. Kita sudah berada di Minggu Advent 4. Tidak terasa ya. Karena itu berita firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini berkata-kata, berbicara tentang mulai dari juga nubuatan. Mari kita lihat, kalau kita memperhatikan dari perikop yang pertama, Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat 16, selalu kita harus pahami itu dari pasal 7 ayat 1 sampai ayat 12 sebetulnya. Terkait dengan itu, maka tema yang diangkat adalah badai dan matahari, Asyur dan Immanuel. Itu dia punya tema sebetulnya kalau kita perhatikan secara utuh bagian ini. Badai dan matahari, Asyur dan Immanuel. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita perhatikan di sini bahwa
bagian pasal-pasal yang ada ini sebetulnya dia mau menyampaikan apa yang dinyatakan tentang Immanuel. Ada yang nama Immanuel di sini? Kalau nama Immanuel luar biasa itu. Di mana-mana biasanya saya jumpa, siapa namanya? Immanuel. Mantap. Ya, Allah selalu beserta dengannya. Allah selalu menyertai. Nah, kisah yang ada ini ketika disampaikan nubuatan yang tentunya di dalamnya ditampilkan zaman yang ada pada waktu itu adalah pemerintahan yang ada. Ahas dia memerintah pada waktu itu dengan latar belakang yang ada. Latar belakangnya adalah lokal. Kalau kita lihat di pasal 7 ayat 1 sampai 9 dan juga penyebaran yang terjadi ke seluruh dunia. Termasuk orang yang ada, ya, yang hadir dalam ibadah ini maupun yang cinta YouTube yang ada ini, yang selalu ikut terus, ya. Supaya dalam kehidupan kita ini bejana hidup kita terus diisi dengan firman Tuhan. Pasal 7 ayat 1 sampai 17 di situ kalau kita perhatikan dengan cermat, Yesaya dia menghadapi raja. Siapa namanya? Tadi saya sudah sebutkan, Ahas. Ketika di pasal 7 ayat 1 sampai 9 di sini kita jumpai panggilan. Panggilan untuk apa? Ya beriman. Bukan panggilan yang lain-lainnya ya. Nah, kalau menempuh jalan lain tema ini. Nah, itu berarti metode baru, hidup baru, itu bukan istri baru ya, kalau yang sudah punya istri ya. Nah, begitu juga pacar, kalau dia sudah berpacaran lama, dia mau cari pacar baru lagi nanti. Nah, itu namanya apa? Playboy. Nah, itu mata keranjang namanya. Jangan. Nah, mari kita lihat di sini. Ketika dalam perikop yang ada di pasal 7 ayat 10 sampai ayat 16 itulah tanda Immanuel. Tanda Immanuel yang di dalamnya mulai diungkapkan di ayat 11, 12 di situ menawarkan tanda yang ada. Apa saja yang Ahas inginkan itu menjelaskan bahwa panggilannya untuk seperti yang saya katakan tadi apa? Beriman. Nah, itu. Beriman panggilannya. Itu yang terutama dialamatkan ya tentu kepada kehidupan siapapun dia yang ada di jagat raya ini. Sehingga dalam kaitan dengan ini pula kita melihat bahwa Ahas dia menerima teguran dan ini berarti teguran ketika ia menolak Allah. Tapi Ahas dia juga bisa menentukan sikapnya. Ya, dia bilang iman tidak memainkan peranan ya, di kehidupannya. Nah, ini dalam politiknya itu. Ini karena politik ya. Jadi kita yang ada di sini mungkin ada yang di eksekutif, ada yang di legislatif, apalagi ada TNI yang baik hati yang sudah boleh hadir di sini ya. NKRI harga mati ya. Jadi kita harus melihat siapapun dia dalam hidup ini, iman itu sangat sentral, penting dalam kehidupan kita sebagai umat. Kaitan dengan ini, di belakang pembicaraan yang ada ini bernada memang Alkitabiah ayat 12, kemudian di dalamnya kita lihat juga rencana bagaimana mau mengecohkan musuh-musuh yang ada dengan mengadakan ya mulai dengan persahabatan bersama orang-orang yang paling besar dalam kehidupan mereka. Ya,
seperti sahabat. Ya, kalau dikatakan sahabat yang bagaimana, yang Ahaz kehendaki dalam kehidupan ini, itu dijelaskan oleh Yesaya dalam ayat 17 kalau kita perhatikan selanjutnya ya. Kemudian diperkuat seterusnya di ayat 18 sampai 25. Sementara itu Allah mempunyai tandanya. Dia mempunyai tandanya sendiri untuk apa? Ya, untuk para pendengar yang dalam hal ini kaitannya lebih luas daripada Ahaz. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tentu di sini mau menyatakan bagaimana supaya menentramkan hati, ya, menentramkan hati. Ayat 16 ini sebagai satu hal yang mau memperingatkan supaya dalam kehidupan ini mau perhatikan adanya kalau dikatakan dadih dan madu. Ya, dadih dan madu itu adalah dua arti. Dua arti ini sebagai simbol-simbol kecukupan ya, kecukupan alamiah. Itu ayat 22. Tapi juga kalau kita perhatikan di sini terkait dengan negeri yang tidak digarap lagi. Itu ayat 23 sampai 25. Tapi intinya kalau kita lihat di sini adalah tanda yang ada adalah di awal tadi siapa? Immanuel. Ya, tanda yang ada itu Immanuel. Mari kita lihat. Ini ditampilkan Immanuel ya, sebagai nubuat yang tentu langsung mengenai titik yang ada. Siapa? Yesus Kristus. Itu. Ya, mari kita lihat. Ketika di Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25 tentang kelahiran Yesus jelas di situ. Ada perincian yang diberikan di sini ini memang sangat berbeda dari Lukas yang ada menceritakan tentang bagaimana peristiwa yang terjadi itu. Ini dinyatakan bahwa Yesus tidak diperanakkan oleh seorang ayah dan seorang katakanlah dia secara manusiawi ya, seorang ayah manusiawi karena kan Maria itu kandungannya dari mana? Roh Kudus ya. Jadi bukan karena persetubuhan antara ayah ya. Kalau tidak ada ayah ya, kalau sekarang kan itu namanya apa? Perkawinan di luar nikah ya. Yesus bukan seperti itu ya. Yesus lahir karena Roh Allah, Roh Kudus ya. Nah, kalau sekarang wahai pemuda-pemudi yang baik hati, jangan dulu melakukan hubungan intim kalau belum kelar kuliah. Ya. Kasih selesai dulu kuliah supaya mama papa senang. Ya. Betul Bapak Ibu? Ya. Sehingga raih sukses, bekerja. Nah, selanjutnya. Jadi jangan nanti pahami bahwa bisa melakukan hubungan intim seperti kalau belum suami istri. Ini pekerjaan Roh Kudus, Roh Allah. Mereka belum dan tentu kaitan dengan kehidupan suami istri. Karena itu kalau kita perhatikan di sini apa yang terjadi seperti yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Apa yang dinyatakan? Kalau kita lihat di ayat 18, pertunangan itu adalah hubungan yang mengikat, yang pasti mengikat dan juga ketidaksetiaan semasa pertunangan itu dianggap zina. Nah, itu. Makanya kalau dalam ibadah-ibadah pertunangan juga seperti itu. Jadi kalau sudah pertunangan bukan berarti bebas melakukan hubungan suami istri. Tunggu dulu DP hari H itu. Nah, dalam kehidupan orang Yahudi pada waktu itu ketika mereka tidak hidup dalam kesetiaan
semasa pertunangan, maka itu dikatakan zina. Yusuf dan Maria tidak melakukan zina. Roh Kuduslah yang tentu dalam kaitan dengan ini berinisiatif dalam kehamilan Maria. Lihat itu kalau kaitan dengan Injil sinoptik ya. Lukas pasal 1 ayat 35. Ada juga contoh-contoh dalam perjanjian lama di zaman tindakan Allah yang mengakibatkan kelahiran seorang yang nanti dipakai oleh Allah. Masih ingat itu? Nanti buka dalam Kejadian pasal 18 ayat 11 sampai ayat 14 dan juga di 1 Samuel pasal 4 ayat 20. Nah kalau sekarang tidak hafal nanti buka lagi YouTube ini supaya bisa buka itu Alkitab ya. Kalau saya suruh nanti pelan-pelan nanti ini online-nya ini bisa 2 jam nanti. Bisa ada yang mengantuk nanti. Jangan ada yang mengorok nanti. Nah oleh karena itu saudara-saudara, hal yang sama terjadi kita ingat pada Yohanes Pembaptis. Misalnya, lihat itu dalam Lukas pasal 3 ayat 5 sampai ayat 25. Itu kan terjadi juga. Betul? Karena roh Allah yang ada. Yohanes Pembaptis. Bukan karena apa dalam kaitan, ini kan sudah tua, sudah apa namanya, uzur, sudah uzur ya, itu. Sudah uzur, sudah apa, ya boleh dikatakan, soalnya mampu mau baking apa, biar ditoki bagaimana itu, soalnya apa dia bergerak lagi, nah itu. Mungkin kurang, oh iya. Nah oleh karena itu, kita melihat di sini, ketika itu terjadi dalam pasangan yang sudah tua, ketika lahirnya Yohanes Pembaptis dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Tapi kita lihat juga dalam contoh-contoh yang ada ini tidak pernah dikatakan bahwa kedua orang tua ya pasti tidak punya peranan sebelum anak itu lahir. Padahal kalau kita lihat dalam ayat yang ada ini dan juga di ayat 25, di situ dengan sengaja, perhatikan itu dinyatakan bahwa Yusuf, perhatikan baik-baik ya, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sebelum Yesus lahir. Itu dia. Jangan lagi ada yang bikin apa konten-konten aneh-aneh itu didengar. Bikin kamu jadi sesat nanti. Yesus beginilah melakukan hubungan apalah. Padahal tidak seperti itu. Itu orang berpolemik itu. Itu iblis bekerja biasa itu. Iya tak? Dalam kehidupan ini iblis itu punya peranan luar biasa itu. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Ketika di ayat 19 dikatakan suaminya kalau dia lihat di sini dapat juga dipakai untuk tunangan sebab pertunangan itu mengikat ya mengikat suatu bagaimana dalam kehidupan ini jangan sampai terjadi perceraian ya itu diperlukan sekali itu. Nah Yusuf sebagai orang yang tulus hati, nah, di sini ada yang suaminya nama Yusuf ya, tulus hati ya. Ia tulus hati, dia ingin melakukan yang benar menurut hukum yang ada. Nah ini dari kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk menceraikan istrinya melalui pengadilan atau melalui ya dengan memberi surat yang disebut dengan surat talak yang kaitan dengan ini di depan 2 saksi. Yusuf memilih belakangan ini adalah apa? Keadilan harus disertai belas kasihan. Karena itu tema ini kita gumuli, mari kita gumuli tema dan subtema yang ada yang cuma terpampang. Saya tidak urai karena saya sudah pernah uraikan. Mungkin di tanggal 24 saya akan uraikan lebih tipis, setipis kulit bawang. Mari kita lihat di sini bahwa ketika Yusuf memilih keadilan yang disertai juga belas kasihan, dia mau menyatakan bahwa sesungguhnya ada jalan
jalan yang dia terima, ada bimbingan yang ia terima. Nah, seperti tema yang dipilih oleh PGI, ya, jalan lain, bimbingan yang dia terima. Dia tidak memenuhi hasrat nafsu birahinya, ya toh? Wahai bapak-bapak juga, kalau sudah punya istri, sayangi istri, hanya dengan istri saja, ya toh? Jangan nanti baru dengar berita begini bla 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 bla, ini begini, itu biasa iblis bekerja, biasa bikin kacau rumah tangga, periksa, jangan sampai saring. Nah, itu, begitu ya ibu-ibu? Betul? Ya, begitu juga bapak-bapak, seperti itu. Jadi timbal balik feedback dalam hidup ini supaya tema dan subtema ini betul-betul merasuk di kolbu, merasuk di hati kita. Nah, seperti TNI yang ada ini, jadi bagaimana dalam kehidupan ini ya dia berjuang ya supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh. Yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang juga sudah berapa kali diamandemen, ya, tapi tetap toleransi itu harus kita junjung tinggi. Ya. Saling menghargai, saling menghormati, itu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga Natal Yesus Kristus yang kita akan ingat rayakan itu akan dalam suasana apa? Kasih, perdamaian, keadilan dan kebenaran. Ya, Yesus yang lahir, dia Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Kita akan senantiasa mau menyatakan penyembahan kita kepada dia. Lakukan itu dalam hidup kita. Dan mulailah dalam hidup ini. Supaya kita saling memaafkan satu terhadap yang lain. Ada yang masih naruh dendam? Matahari seberapa kali tenggelam ini, terbenam. Jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Dengan suami, dengan istri. Nah, jangan bilang, biar khotbah bagaimana kalau dia sudah makan keterangan, susah juga. Betul? Tapi Yesus akan melakukan. Tentu bagaimana dia mendidik kita. Ya, dia mengajar kita, didikan dan pengajarannya luar biasa. Dalam kerangka dia mau menyatakan kasih, perdamaian, keadilan, dan kebenaran. Hiduplah selalu dalam damai, dalam kasih, dalam keadilan dan kebenaran. Karena dia adalah Sang Raja Damai, penuh dengan keadilan. Dia Immanuel. Emmanuel Elohim, dia selalu beserta dengan kita. Jangan dipikir, biar jo Tuhannya nak lihat. Nah, padahal so melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Korupsi, itu. Nah, kalau kita di sini bukan ya, di mana waktu kita korupsi? Biasa korupsi waktu saja. Bilang jam 9, jam 10 baru. Nah, itu. Jadi harus kita mulai dalam kehidupan ini. Hidup dalam kehidupan keluarga, rumah tangga sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas, yang cerdas iman, cerdas dalam kehidupan secara intelektual, tapi cerdas spiritual dalam melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan. Apa yang kita lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk siapa? Tuhan, ya. Kita lakukan itu karena untuk Tuhan. Ya, ada pegawai gereja di sini, ya, ada kostor, ada pengatur sound system, ada PNK, pemain musik, semua kita orang juga. Majelis jemaat, kalau saya sebut satu-satu, ya cukup waktu. Semua orang yang ada, supaya hiduplah subtema yang ada dan tema yang ada, agar hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Kita akan menyatakan bagaimana Gloria in excelsis Deo, ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Jangan ada damai sejahtera di bumi. Kalau bilang shalom lalu bilang damai di hati, bilang sudah betul itu. Enggak apa-apa kalau dia suka bilang damai sejahtera. Damai di hati memang enggak ada damai di hatinya. Kalau dia tidak mau ya enggak apa-apa. Enggak usah, itu berarti belum ada toh. Nah, jadi kaitan dengan ini makanya saya mulai sosialisasikan.
jawablah dengan shalom alaikum. Alaikum salam. Atau shalom alaihim. Nah apa-apa kan orang bilang amin, amin. Itu. No problem. Nah oleh karena itu, mari kita terus hidup untuk memuliakan Tuhan. Sehingga di Minggu Advent yang keempat ini, kita sudah siap semua? Jangan nanti tanggal 24 rame balulut itu nasi jaso lupa datang di gereja. Nah, karena lulut nasi jah sampai lat, tanggal 25 juga manganto datang di gereja. Jangan sampai ya, siapapun yang mendengar berita ini, supaya mari isilah bejana hidup kita dengan firman Tuhan. Supaya kita selalu melaksanakan tema dan juga subtema yang ada ini. Tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar tema saja, tapi kita relevansikan, aplikasikan, implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak jelas nanti tanya apa itu relevansinya, apa? Nah itu nanti bisa datang sama saya sehingga lebih jelas lagi. Tuhan akan menolong kita supaya kita selalu hidup di dalam dan bersama Tuhan. Merdeka! Ada TNI? Merdeka! Iya, jadi mari kita muliakan namanya.